metodologinya para ulama ahli hadis, yaitu mengkaji fikih langsung dari sumber hukumnya, yaitu dari tafsir ayat ahkam atau dari hadis-hadis hukum, dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari dua pendekatan itu, baik pendekatan manhajul fuqaha, manhaj atau pendekatan metodologinya para ahli fikih, atau manhaj ahlul hadis atau manhajul muhaddithin, manhaj atau pendekatannya para ahli hadis, itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang mana kedua-duanya ini, dua pendekatan ini atau dua metodologi ini itu tidak tepat untuk saling dipertentangkan, tidak pas untuk saling ditabrakkan, tapi satu sama lain itu saling melengkapi, satu sama lain saling menyempurnakan. Jadi kalau kita belajar fikih menggunakan manhajul fuqaha, pendekatannya para ahli fikih, yaitu mengkaji kitab-kitab mutun, kitab-kitab fikih, itu bagus. Salah satu kelebihannya biasanya pembahasannya lebih sistematis, tema-tema fikihnya lebih sistematis. Tapi kalau manhaj ahlul hadis, manhaju ahlul hadis atau manhajul muhaddithin, yang langsung mengkaji dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu kelebihannya kita adalah bisa lebih dekat dengan sunnah Nabi, sekaligus kita bisa tahu bagaimana nanti para ulama mengistimbat satu hukum, menyimpulkan satu hukum dari sumber-sumber yang ada, dari hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab tersebut. Nah, kita pada siang hari ini insya Allah akan mulai mengkaji kitab Al-Janaiz. Mengapa harus kitab Janaiz, kitab tentang jenazah dulu? Ini adalah hasil diskusi dengan DKM. Katanya mintanya kitab Janaiz, mungkin ada keperluan khusus, kebutuhan khusus mengenai tema ini. Dan kita akan mengkajinya dari kitab Bulughul Maram. Kitab ini adalah kitab kumpulan hadis-hadis hukum yang sangat penting, yang digunakan sebagai salah satu bahan kurikulum pokok di sebuah jenjang orang yang belajar agama. Waktu kami di pesantren tingkat sanawiyah, tingkat SMP, SMA, itu Bulughul Maram dikaji. Kemudian ketika kita belajar di salah satu perguruan tinggi di Timur Tengah, juga sama, ngajinya Bulughul Maram juga. Jadi kitab ini adalah salah satu kitab kumpulan hadis yang sangat penting dan salah satu sumber yang paling utama dalam kajian hadis-hadis hukum. Sehingga hadis ini sangat masyhur, sehingga kitab ini sangat populer dan banyak jika di mana-mana. Dan kitab syarahnya itu juga sangat banyak sekali, mulai zaman ratusan tahun yang lalu hingga sekarang. Itu kitab Bulughul Maram merupakan salah satu kitab hadis ahkam yang paling banyak disyarah, paling banyak dijelaskan oleh para ulama. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba mengkaji siang ini sekali lagi tema Al-Janaiz, mengambil dari kitab Bulughul Maram, yaitu khususnya kitab Al-Janaiz. Apa makna janaiz? Janaiz itu al-janaizu, jam'u janazatin. Kata janaiz itu adalah jamak dari kata janazah. Janazah itu bisa dibaca dengan jimnya berfathah, janazah, atau juga bisa dibaca dengan jimnya dikasrohkan menjadi jinazah. Jadi kalau ada orang membaca janazah atau jinazah, itu sama-sama benar. Ada para ulama ahli bahasa memaknai bahwa janazah atau jinazah itu artinya sama, yaitu mayit. Orang yang meninggal itu namanya janazah atau jinazah. Ada yang membedakan antara keduanya. Ada yang menyebut kalau janazah itu adalah mayitnya, kalau jinazah itu adalah keranda yang di atasnya ada orang mati, itu namanya jinazah. Nah, ini perbedaan makna bahasa dari asal kata jenazah. Jadi dalam bahasa Arab kita bisa menyebut jinazah pakai jim berkasroh atau janazah jimnya berfathah. Orang Indonesia mengambil jalan tengah, pakai pakai jenazah. Jadi dari kata jinazah dan janazah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Janaiz, bab atau tema tentang jenazah, tentang orang-orang yang mati, itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan atau menyusun di situ ada sekitar 65 hadis.
65 hadis yang terdiri dari hadis-hadis yang menjelaskan berbagai aspek terkait dengan kematian maupun orang yang mati. Baik itu terkait dengan nilai filosofi dari kematian, itu hadis pertama nanti. Kemudian bagaimana kita menghadapi orang yang mau mati, bagaimana kita menangani orang yang sudah mati atau sudah meninggal, dan seterusnya. Nah, ini kita pada kesempatan siang ini dan insya Allah pada setiap pekan Rebu pekan kedua kita akan mengkaji Kitabul Janaiz ini secara lengkap insya Allah. Bagi para jamaah ya yang hadir di sini, kalau punya HP bisa download itu ya aplikasi atau dokumen tentang Kitab Bulughul Maram atau syarahnya yang banyak bertebaran di internet, agar saat kita ngaji kita punya catatan juga apa yang dijelaskan. Dan lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu semuanya sebelum datang ke pengajian bisa membaca dulu, jadi sudah terbayang isinya apa yang layak didiskusikan, apa yang belum jelas bisa kita pelajari secara bersama-sama. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya, kita akan mulai membaca hadis yang pertama ya. Hadis ini inti dari isinya adalah perintah kita untuk memperbanyak mengingat tentang kematian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat yang sangat terkenal, merupakan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, beliau mengatakan, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian wahai para sahabat-sahabatku. Ini Nabi mengucapkan hadis ini di hadapan para sahabatnya. Perintahnya aktsiru, perbanyaklah oleh kalian. Artinya karena perintah ini untuk para sahabat Nabi, maka juga perintah ini jatuh juga kepada kita semua sebagai pengikut Nabi dan para sahabatnya. Aktsiru dzikra hadhimil ladzati. Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadhimil ladzat. Kata hadhimil ladzat itu riwayatnya ada dua. Ada yang menyebut hadhimil ladzat pakai zal. Kata hadhimil ladzat itu artinya adalah hadhim ay qati'. Jadi hadhimil ladzat itu adalah artinya pemutus segala bentuk kelezatan, pemutus segala bentuk kenikmatan. Ada riwayat lain yang menggunakan kata hadim. Hadim itu artinya penghancur atau penghapus. Jadi kalau hadim itu artinya pemutus, kalau hadim itu artinya penghancur atau penghapus. Jadi dalam bahasa Arab itu kadang kita beda satu titik, itu artinya sudah beda. Beda harokat, bisa beda artinya. Beda antara ada alifnya sama tidak, itu artinya sudah berbeda. Tapi di sini pas kebetulan ya, kata hadim maupun hadim itu maknanya mirip-mirip meskipun berbeda. Yang hadim itu artinya penghancur, yang hadim itu artinya pemutus. Nah, di sini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat beliau dan juga artinya perintah juga kepada kita para umatnya untuk banyak mengingat hadhimil ladzat, pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan itu? Al-maut. Nabi mengatakan maksudnya itu adalah al-maut. Al-hadits rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, was-sahhahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan kepada kita, memberikan perintah kepada kita, memberikan wasiat dan nasihat kepada kita agar kita memperbanyak mengingat kematian, yang mana kematian itu adalah pemutus segala bentuk kenikmatan dan kelezatan duniawi. Mengapa harus kita selalu ingat kematian? Karena kematian itu adalah satu hal yang mungkin semua orang membencinya, semua orang tidak menyukainya, tapi dia satu kepastian yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun. Karena semua kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas, semua yang memiliki kehidupan itu pasti akan
mengalami yang namanya kematian. Bahkan para malaikat itu mengalami kematian. Dalam beberapa riwayat itu seperti disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam At-Tadhkirahnya, jangankan manusia ya, malaikat-malaikat saja kalau mereka ketemu dengan malaikat maut, dengan malakul maut, malaikat yang memang tugasnya pencabut nyawa, mereka itu takut, khawatir. Nah ini apa artinya? Bahwa kematian itu memang pasti ada, dan semua orang, baik saya, jamaah sekalian itu pasti akan menemuinya, suka atau tidak suka, cepat atau lambat. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, pernah Rasulullah itu khututon murabba'an. Rasulullah itu pernah menggambar satu garis-garis segi empat, ya, ini ya, khuton murabba'an. Beliau menggambar garis-garis segi empat, ya. Kemudian beliau menggambar satu garis di tengah, ya, dari garis kotak itu, dari segi empat itu ada garis di tengah yang beliau gambar. Kemudian garis itu membelah tengah dari segi empat itu sampai keluar dari kotak segi empat yang Nabi gambar sebelumnya. Jadi gambar segi empat, kemudian Nabi gambar garis di tengahnya sampai keluar dari segi empat itu. Kemudian Nabi menggambar garis-garis kecil di kanan kiri dari garis tengah tadi, di dalam kotak itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa yang segi empat itu adalah ibarat sebagai ajal manusia. Jadi manusia itu hidup di dalam garis segi empat dari ajal dia. Jadi dia akan terkungkung di situ, tidak mungkin keluar dari ajalnya, dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada segi empat gitu, kita itu ada dalam di situ. Nah, sementara garis yang ada di tengah kemudian sampai keluar dari ajal itu, kata Nabi itu adalah ibarat angan-angan manusia yang hidup itu. Jadi manusia itu angan-angannya dia melebihi dari ajal yang ada, yang sudah ditentukan. Karena semua orang biasanya berangan-angan jauh lebih dari apa yang dia ketahui. Mungkin dia diberikan batas usia sampai minggu depan atau bulan depan, tapi dia sudah membayangkan berangan-angan 10 tahun ke depan, berangan-angan 1 tahun ke depan, berangan-angan lebih dari itu. Dan itu manusia tidak akan lepas dari ajal yang kotak itu, meskipun angan-angannya mungkin melampaui kotak itu. Sedangkan garis-garis kecil itu adalah al-a'rad, kata Rasulullah ya. Al-a'rad itu satu kejadian-kejadian yang dialami manusia yang bisa saja a'rad ini menimpa manusia, baik sakit, ya, kecelakaan, ya, musibah, apapun itu yang terjadi itu a'rad. Bisa di antara a'rad ini yang membuat orang kemudian meninggal. Tapi kalau dia lewat satu dari a'rad itu, ya, satu hal menimpa dia, kecelakaan tapi masih hidup, ya, mungkin saja nanti ada hal lain yang membuat dia akan tetap dalam kotak itu, akan menemui ajal dia. Makanya karena itu adalah hal yang pasti, ajal kita adalah hal yang pasti, kematian itu adalah satu hal yang tidak mungkin kita hindari, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingatnya, ya, agar kita tidak lupa dengan hakikat daripada keberadaan kita di dunia ini. Nah, ini Imam As-Sun'ani, ya, pengarang kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan, ya, wal hadi itu dalilun ala annahu la yambaghi lil insani an yaghfula an dzikri a'dhamil mawa'idhi wa huwal mautu. Jadi hadis ini menjadi dalil, menjadi dasar bahwasanya tidak sepatutnya seorang manusia itu melupakan, melalaikan dari ingat mati. Waqad dzukira, ya, fi akhiril hadithi faidat dzikri. Ada di sebagian riwayat hadis itu yang menyebutkan mengapa atau alasan kenapa kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk banyak mengingat mati. Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat itu, biqaulihi fa innakum la tadhkurunahu fi katsirin illa qallalahu wala qalilin illa katsarahu. Karena dengan mengingat kematian itu, kalau kamu berada di satu situasi yang kamu merasa bahwa kamu itu sudah merasa kecukupan, memiliki banyak rezeki, memiliki banyak anak, memiliki banyak teman,
Kamu bisa berpikir illa qalalahu, bahwa kematian itu, ingat kematian itu bisa membuat kamu ingat bahwa ini semua sebenarnya hakikatnya itu sedikit. Mengapa? Karena akan segera kamu tinggalkan, cepat atau lambat. Pasti akan kamu tinggalkan itu semua. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya rizki, tertipu dengan banyaknya saudara, tertipu dengan banyaknya anak dan lain-lain. Ya. Wala qalilin illa katsarahu. Dan kalau kamu berada dalam situasi di mana kamu itu memiliki harta yang sedikit, mengalami kesulitan hidup, tapi dengan ingat mati, kita merasa bahwa itu sudah banyak. Oh, toh saya akan segera mati. Ya. Bisa kapan saja datang. Jadi merasa kalau kita tadinya berpikir bahwa rezeki kita sedikit, itu bisa terasa banyak kalau kita ingat atas kematian itu. Ini ya. Kemudian juga ada satu riwayat dari Ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada juga riwayat dari Ad-Dailami bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah ya. Rasulullah mengatakan bersabda aksiru dzikral mauti. Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan kematian. Fama min abdin aktsara dzikrahu. Fama min abdin aktsara dzikrahu illa ahyallahu qalbahu wa hawwana alaihil maut. Bahwa orang yang banyak mengingat mati, Allah akan menghidupkan hatinya. Jadi hatinya itu mudah menerima nasihat, hatinya mudah mendapat hidayah, hatinya mudah untuk mau berbuat baik, hatinya lebih mudah untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena dia ingat bahwa kehidupan dia di dunia ini akan ditutup dengan kematian, sehingga dia kemudian setelah itu akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, di antara hikmah mengapa kita diminta oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak mengingat mati ya. Kemudian ada riwayat lain dari Al-Bazzar ya. Aktsiru dzikra hadimil ladzati. Perbanyaklah oleh kalian mengingat tadi kematian itu ya, pemutus segala bentuk kelezatan dunia. Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dziqin minal aishi illa wassa'ahu alaihi. Karena orang itu kalau dia dalam kesulitan hidup kemudian banyak mengingat mati, illa wassa'ahu alaihi, maka Allah akan meluaskan rezekinya itu bagi dia. Karena apa? Karena keluasan rezeki itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh cara pandang seseorang. Cara pandang seseorang itu, kalau orang punya sama-sama uang 1 juta, kalau cara pandangnya cara pandang qanaah, cara pandangnya cara pandang orang bersyukur, dia merasa 1 juta itu banyak. Tapi kalau cara pandang orang yang tidak bersyukur, cara pandangnya orang yang tomak, cara pandang orang yang serakah, maka 1 juta itu sedikit. Nah, kalau kita kembali ke konsep ini, bahwa barang siapa yang banyak mengingat mati, kalau kita dalam kehidupan yang sulit, kesempitan hidup, dengan banyak mengingat mati, maka kita akan merasa hidup itu lebih ringan. Derita yang diujikan kepada kita, musibah yang menimpa kita, itu akan terasa lebih ringan. Dengan sebab kita mengingat kematian itu. Ini ya. Wala fi sa'atin illa dhayyaqahu. Dan orang tidak mengingat mati dalam keluasan rezeki, dalam kelapangan rezeki, dalam keadaan dia mudah hidupnya, kecuali dia bisa ingat bahwa itu bukan hakikat yang dia cari. Dia mempersempitnya menjadi sebuah keyakinan yang sesuai dengan hakikat kehidupan dia, bahwa keluasan rezeki, kelapangan rezeki itu tidak lain hanyalah titipan yang sementara, yang itu tidak lain untuk mempersiapkan apa yang akan datang setelah kematian itu. Ini hadis yang pertama dari bab al-janais, yaitu perintah agar kita banyak-banyak mengingat kematian. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut hadis yang kedua? Jika tidak ada, kita lanjut ya, hadis yang kedua. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin yanzilu bihi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu berharap-harap atau berangan-angan datangnya kematian. Jadi ayat hadis ini melarang setiap orang di antara kita untuk
berkeinginan cepat mati atau berangan-angan agar kematian segera datang kepadanya. Kalau tadi orang sudah tahu kematian itu pasti dan kematian itu ada, tidak mungkin dia hindari, dan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingatnya. Tapi harus diperhatikan, tidak boleh seorang di antara kalian itu menginginkan kematian atau berharap kematian itu segera datang kepada dia. Liburin yang zulubi, khususnya kalau kematian itu dia inginkan segera datang atau dia ingin segera mati dengan sebab karena burun yang zulubi, karena ada kesulitan hidup, ada kesusahan hidup yang menimpanya. Ini biasanya kalau orang sakit menaun, sakitnya sakit keras, sakitnya berat, parah, nggak sembuh-sembuh, atau orang mengalami kesulitan hidup, sampai pada situasi di mana dia sudah merasa beban hidupnya terlalu berat dan dia sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan ini, atau mengalami cobaan yang sangat berat, yang bertubi-tubi. Itu kadang ada orang yang kemudian berangan-angan, ya sudah, ya Allah, matikan aku saja segera ya Allah. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. La yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin yang zilubihi. Janganlah salah seorang di antara kalian itu sekali-kali berangan-angan, mengharap-harap terhadap datangnya kematian. Lidurrin yang zilubihi, karena sebab kesusahan atau penderitaan yang menimpanya. Bagaimana solusinya? Fa in kana la budda mutamanniyan, tetapi kalaupun dia harus berharap-harap, kalaupun dia harus berangan-angan, falyaqul, maka hendaklah dia ucapkan satu doa. Doanya bagaimana? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Al hadis rawahu Al Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Jadi kita dilarang oleh Rasulullah untuk berangan-angan agar kematian datang lebih cepat atau agar segera mati. Tapi kalaupun kita mengalami satu situasi yang mengharuskan kita itu ingin mati, maka ucapkanlah doa ini. Doanya bagaimana? Tadi sudah kita sebutkan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Allahumma, duhai Allah, ya, ahyini, tetapkanlah aku kehidupan ini, ya. Pertahankanlah kehidupanku ini, ya. Atau hidupkanlah aku ini di dunia ini, maka natil hayatu khairan li, jikalau memang hidupku ini baik buatku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, kalaulah kematian itu memang lebih baik bagiku. Jadi sekali lagi kita dilarang berangan-angan berharap segera mati, segera meninggal. Tapi kalaupun kita mengalami situasi yang sulit, sampai-sampai kita ingin mengakhiri hidup, ucapkan doa ini. Ya Allah, kalau kita bisa hafal ini lebih bagus, hafal dalam bahasa Arab, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, kalaulah hidup itu lebih baik bagiku, maka tetaplah aku berikan kehidupan itu. Tetapi jika kematian itu baik untukku, maka matikanlah aku, maka berilah aku kematian. Ini cara kita menghadapi situasi di mana kita sampai pada titik kita berharap datangnya kematian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat ya. Ini hadisnya itu kan kita dilarang untuk berharap kematian dengan sebab lidurin yang zilu bihi, karena sebab adanya penderitaan yang menimpanya. Nah, apakah penderitaan ini hanya terbatas pada penderitaan yang sifatnya duniawi saja? Jadi para ulama sepakat. Yang pertama mengatakan bahwa itu maksudnya adalah penderitaan duniawi. Jadi kalau orang tadi ekonomi sulit, ya, atau sakit-sakitan, sakitnya parah, kritis, ya, sampai pada situasi yang sulit, atau dia banyak tertimpa musibah bertubi-tubi, banyak sekali kesulitan hidup, musibah yang dialami, terus dia berkeinginan atau berharap segera mati, itu para ulama sepakat dilarang.
Yang berbeda itu adalah pembahasan tentang bagaimana kalau kesusahan atau kesulitan itu menimpa agamanya. Misalnya orang ada yang hidup di satu tempat yang mana dia sampai sulit menjalankan agamanya secara bebas, menjalankan ajaran Islam ini secara optimal sebagaimana yang dia yakini. Boleh tidak orang yang seperti ini itu berharap meninggal? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama salaf itu kebanyakan mereka mengatakan ya, wa qad hamalahu jama'atun minas salafi ala dhurrid dunyawi. Para ulama salaf banyak yang mengatakan bahwa maksud hadis Nabi tadi, kesulitan atau kesusahan yang dialami yang membuat orang itu dilarang berharap kematian itu adalah khusus terkait dengan kesulitan atau kesusahan yang sifatnya duniawi. Kalau sifatnya kesusahan atau kesulitan yang berkait dengan masalah akhirat, masalah agama, misalnya orang takut fitnah, hidup di satu tempat sehingga dia tidak bisa menjalankan ajaran agamanya dengan sempurna, mau sholat saja susah, mau zakat susah, mau puasa susah, mau pakai jilbab dilarang misalnya. Itu para ulama banyak yang berpendapat boleh orang yang seperti ini itu berharap kematian. Karena daripada dia tidak bisa menjalankan agamanya secara sempurna, secara penuh sesuai dengan keyakinan dia. Itu. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai bahaya kesusahan atau penderitaan yang dialami selama dia hidup yang membuat orang itu berharap datangnya kematian. Ini ya. Ini didasarkan kepada hadis lain ya, riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang ada dalam Sunan Nasa'i dengan lafaz la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dzurrin nazala bihi fid dunya. Ya, ini dikhususkan dengan kata fid dunya, artinya adalah dalam urusan yang sifatnya duniawi. Ini, ya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan mengapa orang itu dilarang berangan-angan atau berharap datangnya kematian. Itu dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya ini kalau disebut di syarahnya, mengapa itu kita itu dilarang untuk berharap datangnya kematian? Karena di situ ada atau harapan datangnya kematian itu adalah refleksi dari adamus sabri alal qadai. Itu merupakan refleksi dari ketidaksabaran seseorang atas takdir yang Allah berikan kepada dia. Wa adami ridho, dan tidak ridhonya dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ya, kalau memberikan atau menentukan takdir buat manusia, itu pasti ada hikmahnya. Seorang dikasih sakit terus-menerus, orang dikasih ujian terus-menerus, diberi cobaan sempitnya rezeki misalnya. Itu di situ ada faedah, ada hikmah yang sebenarnya kalau orang ini tahu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Misalnya ya, kalau setiap orang yang sakit atau tertimpa musibah, hatta syaukah yushakuha, sampai kalau orang itu ketimpa duri atau kena duri, kena jarum atau duri, itu bisa dengan itu, kalau dia sabar dan ridho dengan takdir Allah itu, maka dengan itu Allah mengampuni dosanya. Jadi setiap hal musibah yang menimpa manusia itu pada dasarnya adalah kalau diimani sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan disikapi dengan sabar, maka itu sebenarnya bisa meninggikan derajat seseorang dan bisa menjadi wasilah Allah mengampuni kesalahan dan dosanya. Ada sebuah riwayat hadis ya. Hadis ini memang diperdebatkan kesahihannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati, ya, bahwa nanti orang-orang yang di dunia ini biasa sehat, yang jarang sakit, nanti di akhirat ya, ketika yuqta ahlul afiyati, ya, ketika orang-orang ketika yuqta ahlul musibati, ya, ketika orang-orang yang biasa ketimpa musibah, orang-orang yang biasa hidupnya sakit-sakitan diberikan ganjaran di akhirat, maka orang yang sehat ini mereka akan mengatakan berangan-angan, ya Allah, seandainya dulu aku ini banyak juga ketimpa musibah di dunia, aku akan lebih senang kalau dulu di dunia itu aku terus menerus ketimpa musibah.
terus-menerus diberikan sakit. Sampai bahkan di antara mereka itu ada yang berharap kalau mereka itu dipotong-potong tubuhnya dengan gergaji. Ini sebagai sebagai pedoman atau sebagai petunjuk bahwa setiap musibah yang ada di dunia ini, mau sakit, mau kecelakaan, kena duri, kena sakit, itu semuanya adalah kalau kita sikapi dengan sabar, sikapi dengan ridho bahwa itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan terus berikhtiar, maka itu sebenarnya adalah bagian dari cara Allah meningkatkan derajat kita dan cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Saya sendiri berusaha kalau misalnya sakit ya, tiba-tiba kenapa sakit gitu, saya berupaya untuk berpikir. Saya bersyukur bahwa ini mungkin cara Allah untuk mengurangi dosa saya sudah banyak sekali. Dosa kita itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Tapi kalau kita dapat sakit, itu berarti Allah sedang sayang sama kita, ingin mengurangi dosa kita, asal kita bisa menyikapi dengan benar. Nah, orang-orang yang mengalami musibah, orang-orang yang mengalami ujian sakit, mengalami kesulitan hidup, kalau mereka menggunakan perspektif ini, cara iman dalam memandangnya, dengan cara sabar, dengan ridho atas takdir Allah, itu sebenarnya adalah justru baik baginya nanti. Dia akan temui pahalanya itu, temui ganjarannya itu di akhirat setelah kematian dia. Ini ya, jadi larangan orang itu berharap kematian karena seakan-akan kalau dia berharap kematian itu adalah refleksi dari ketidaksabaran dia atas ujian yang Allah berikan dan ketidakridhaan dia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang berangan-angan ingin mati saja tidak boleh, apalagi orang yang secara sengaja membunuh dirinya. Nah, itu jelas lebih tidak boleh lagi. Dan itu hukumannya akan jauh lebih berat lagi. Jadi orang yang berangan-angan ingin mati saja nggak boleh, apalagi orang yang membunuh dirinya. Macam-macam orang bunuh diri alasannya sudah tidak tahan dengan kehidupan, sudah tidak tahan dengan ujian, sudah tidak sanggup menanggung beban hidup, tidak sanggup menahan sakit dan lain-lain itu, maka itu adalah mendapat ancaman yang luar biasa. Bahwa satu hadis mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya maka Allah akan hukum dia dengan cara itu di neraka jahanam nanti. Jadi kalau orang menggantung diri, naudzubillah min dzalik ya, maka nanti Allah akan hukum dia digantung terus di akhirat nanti, di neraka jahanam. Kalau orang itu biasa membunuh diri dengan menyilet ini tangannya, maka Allah akan hukum itu nanti di akhirat. Kalau orang bunuh diri dengan minum racun, itu akan diminumkan dia secara terus-menerus di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Ini hadis yang kedua. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke hadis yang ketiga. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al mukminu, seorang mukmin itu yamutu bi araqil jabini, bahwa seorang mukmin itu matinya dia ada peluh di keningnya ya. Rawahu thalathatu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Salasah, yaitu Imam Tirmidzi, kemudian Imam Nasai dan Ibnu Majah. Dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Tetapi sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini hadis yang ma'lul. Hadis ini hadis yang dhaif karena ada satu dan dua sebab yang ada dalam sanadnya. Ya. Tetapi hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini untuk memberikan panduan ya, bahwa seorang mukmin itu meninggalnya dengan peluh di dahinya. Nah, apa maksud dari itu ya? Apa maksud dari hadis ini bahwa seorang mukmin itu kalau meninggal ada peluh di dahinya? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau orang mati, salah satu tanda husnul khotimah itu ada keringat di dahinya. Ya, jadi di antara tanda-tanda husnul khotimah itu orang meninggal itu ada keringat yang ada di dahinya. Itu bagian dari makna hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dalam hadis ini ya, bahwa al mukminu ya,
yamutu bi araqil jabini. Seorang mukmin itu matinya ada peluh di keningnya. Jadi kalau kita lihat ada orang mati kemudian di dahinya itu ada peluh, ada keringat, itu bagian tadi tanda-tanda husnul khotimah. Itu menurut pendapat sebagian para ulama. Tapi ulama yang lain, mayoritas ulama mengatakan bahwa Rasulullah ketika mengatakan bahwa orang mukmin itu meninggal dengan peluh di keningnya atau di dahinya, di jabinnya, itu maksudnya bukan bahwa orang yang mati itu kalau dia ada ada keringat di dahinya, itu adalah orangnya matinya husnul khotimah. Atau kalau seorang mukmin harus ada keringat di dahinya kalau dia mati, itu maknanya bukan begitu. Ya, maknanya adalah kalau menurut para ulama yang ini, mereka mengatakan waqad fussiral haditsu bi maknaya ini. Makna dari hadis itu adalah bahwa maksud Nabi mengatakan al-mu'minu yamutu bi araqil jabin itu adalah kinayah. Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan maksud lain yang bukan bisa dimaknai, yang tidak bisa dimaknai secara letterlek. Maksudnya adalah annal haditha kinayatun an kadbil mu'mini wa masyaqqatihi fi talabil halali wa ada'is shaumi was salati wa muraati ahkamiddin hatal mauti. Maksudnya itu adalah bahwa seorang mukmin itu dia itu matinya adalah dalam keadaan bahwa dia itu dalam perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang tidak gampang dalam rangka mencari rezeki yang halal, dalam rangka menjalankan kewajiban dia baik puasa, ada ussaumi washolati, juga menjalankan sholat, wa muraati ahkamiddin, dan menjaga mengamalkan seluruh hukum-hukum agama hatal mauti, sampai kematian dia. Jadi ulama ada yang memaknainya seperti itu, bahwa maksudnya meninggal dengan peluh di kening itu maksudnya adalah itu kinayah atau bahasa kiasan. Maksudnya seorang mukmin itu dia sampai mati harusnya dan sepatutnya seorang mukmin itu adalah senantiasa bekerja keras, baik dalam rangka mempertahankan diri dari hal yang haram maupun bekerja keras berjuang dalam menjalankan seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, kinayah yang pertama. Kemudian yang kedua, itu maknanya adalah annahu kinayatun anisyiddati wal masyaqqati allati yalqahal mu'minu indal mauti. Itu adalah menjadi kinayah bahwa seorang mukmin itu kalau meninggal dia pasti akan menghadapi satu sakaratul maut yang berat. Tadhiran lahu minadzunub. Dan datangnya sakaratul maut yang berat itu bagi seorang mukmin adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa-dosanya. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa semua hal yang dialami oleh manusia, dialami oleh kita, kesulitan sekecil apapun, musibah dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, itu pada dasarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita atau mengampuni dosa kita. Dan salah satu hal yang demikian itu adalah beratnya sakaratul maut yang pasti akan dialami oleh semua orang. Dan bagi seorang mukmin sakaratul maut itu adalah tadhiran lahu minadzunub, adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi dan membersihkan dia dari dosa-dosanya. Wa hadza huwal aqrabu, dan ini menurut syarah Bulughul Maram yang satu lagi itu mengatakan bahwa itu adalah makna yang lebih dekat dan lebih benar. Maksud daripada seorang mukmin meninggalnya dengan ada keringat ya di dahinya atau di keningnya, itu adalah karena sebagai kinayah atau kiasan bahwa seseorang mukmin itu dalam menghadapi kematian dia akan pasti menghadapi satu situasi yang berat, yang mana itu baginya adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dia dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan ya. Ini makna dari hadis yang ketiga. Jadi seorang yang meninggal itu pasti akan mengalami sakaratul maut. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya itu mengalami sakaratul maut. Ya. Sampai Rasulullah SAW itu dalam riwayat itu beliau sampai mengucapkan la ilaha illallah ya li sakaratul maut ya.
Jadi betapa beratnya sakaratul maut. Sampai ada riwayat lain yang mengatakan ya bahwa Nabi itu sakit ya dengan sakaratul maut itu, beliau kemudian didatangi oleh malaikat. Tapi riwayatnya ini ya Allah alam ya, sahih atau tidaknya saya belum cek lagi, tapi ada riwayat seperti itu. Benar Rasulullah SAW didatangi malaikat, yang malaikat itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diringankan sakaratul mautnya. Sebanyak 25 derajat daripada beratnya sakaratul maut itu ingin dikurangi dari Nabi Muhammad SAW karena kasih sayang Allah kepada nabinya. Tapi Nabi kemudian mengatakan, biarlah ya, lipatkanlah sakaratul maut itu atasku, tapi ringankanlah dia untuk umatku. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad ya. Saking sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, Rasulullah mengatakan, ringankan lipat gandakanlah sakaratul maut itu untukku, tapi ringankanlah dia untuk umatku. Ini betapa sakaratul maut itu bisa terjadi bahkan kepada orang terbaik di muka bumi ini. Seorang sahabat ya yang bernama Amr ibnul As ya. Ini salah seorang sahabat yang mulia juga ya. Para sahabat itu kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka semuanya adalah udul ya. Mereka semua adalah orang-orang yang pasti masuk surga ya. Amr bin As itu pernah mengatakan ya, seandainya saja kata beliau, waktu beliau masih sehat ya, masih hidup dengan segar bugar, beliau mengatakan, mengapa tidak, kata beliau, orang-orang yang mengalami sakaratul maut dan dia masih berakal, masih bisa bekerja otaknya, dia itu bercerita, memberitahukan seberapa berat sakit sakaratul maut itu. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, suatu ketika datanglah sakaratul maut itu kepada beliau. Tiba saatnya ketika suatu ketika kematian itu mulai mendatangi sahabat Amr bin As. Maka anaknya mengatakan ya, wahai ayahandaku, kira-kira begitu ya, engkau dulu mengatakan kamu berharap orang-orang yang mau meninggal itu sekiranya mereka masih bisa bekerja otaknya, masih bisa bekerja akalnya, masih bisa berpikir dengan baik, bisa menceritakan betapa sakitnya sakaratul maut itu, coba engkau ceritakan kepada kami apa yang kau rasakan. Maka kemudian Amr bin As mengatakan, orang yang menghadapi sakaratul maut itu ibarat di tenggorokannya ada duri yang menusuknya ya. Dan kemudian dia seakan-akan bernafas dari lubang jarum ya. Jadi kita punya hidung dua ya. Kalau kita pilek saja itu kita susah bernafas ya. Karena terganggu saluran pernafasan kita. Atau kita tutup satu saja, kita sudah tidak nyaman bernafas. Nah, menurut riwayat ini dari Amr bin As ini, bahwa orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu ya, seperti orang yang ditusuk-tusuk dengan senjata ya, kemudian di tenggorokannya ada duri yang mengganggunya, dan dia seakan-akan bernafas hanya dari lubang jarum yang kecil. Jadi betapa beratnya seseorang menghadapi sakaratul maut, dan itu bisa dialami ya, oleh orang-orang soleh pun bisa. Jadi kalau para ulama itu ditanya, apakah seorang mukmin itu bisa mengalami sakaratul maut? Jawabannya iya ya. Dan sakaratul maut itu bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Sama dengan orang punya ujian. Bisa satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Atau ditimpa sakit itu ada yang berbeda-beda. Ada yang sama-sama ditimpa kena COVID misalnya, ada yang sakitnya sakit banget, ada yang parah, ada yang biasa, ada yang macam-macam pokoknya. Nah, sakaratul maut itu pasti dialami oleh siapapun. Dan di antara orang-orang itu ada yang sakitnya sakit banget. Seperti tadi ya, riwayat dari Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, dalam riwayat itu beliau menyampaikan betapa sakaratul maut itu sangat berat. Demikian pula juga riwayat dari Amr bin As dan yang lain-lain. Dan karena itulah maka kita banyak dianjurkan juga untuk meminta agar kita dimudahkan sakaratul maut kita, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut. Ini ya. Ini hadis yang ketiga.
Ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan? Ini bisa dipahami nggak dengan baik, Pak? Bisa ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sekali lagi mungkin ke depan ya, saya lebih suka kalau bapak-bapak sebelum datang itu bisa membaca dulu hadisnya, ya. Punya aplikasinya. Jadi kita membaca itu sudah kebayang hadisnya seperti apa, dan kita lebih ingat nantinya apa sih isi dari hadis itu. Kalau ada yang tidak jelas, kalau ada muskilah, kalau ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan di sini. Sehingga kita bisa secara lebih lebih baik dalam memahami satu hadis, kemudian kita bisa pahami dan kita bisa mengamalkannya dengan semaksimal yang kita mampu. Ini kita selesai jam berapa, Pak? Jam 1 ya, karena kita sudah memasuki jam 1. Kita cukupkan kajian kita pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semuanya, khususnya saya pribadi dan jamaah sekalian. Allahumma ij'al jami'a a'malina sholihah wa liwajhika khalisah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.